Pak Jokowi salah kuburan, berarti termasuk Erdogan sendiri salah kuburan. Mustafa Kemal Atatürk adalah sosok yang menarik untuk dibicarakan. Nama aslinya Mustafa, tetapi oleh gurunya ditambah Kemal, dan terakhir dia menambah sendiri namanya dengan Atatürk saat dia berkuasa. Jadi Mustafa Kemal ini telah membagi masyarakat Turki ini menjadi dua kelompok. Satu yang pro Mustafa dan satu lagi kelompok pro Islam. Kenapa ada kelompok seperti ini? Karena Mustafa Kemal dalam pemerintahannya memang mengejampingkan Islam. Bahkan pada saat itu dia memberangus hukum-hukum Islam, diantaranya zakat dihapuskan, kemudian azan dirubah menjadi bahasa Turki, kemudian banyak hal yang Islam sangat dirugikan pada saat itu. Kalau kita tarik ke belakang, Mustafa Kemal ini adalah tentara Ottoman yang pada tahun 1919 dia berjuang bersama tentara Ottoman untuk mengusir Inggris dan para sekutunya pada Perang Dunia I dari bumi Turki. Namun setelah berhasil mengusir Inggris, Mustafa Kemal ini tidak serta-merta mengembalikan kekuasaan kepada Raja Ottoman, tetapi mendirikan Republik Turki. Kalau kita ingat di Indonesia ada Jenderal Sudirman. Waktu Jenderal Sudirman berjuang, Jenderal Sudirman telah mengusir Belanda, namun pemerintahan dikembalikan kepada Presiden Soekarno. Namun berbeda halnya dengan Mustafa Kemal. Namun kematian Mustafa Kemal pada tahun 1938 ini disyukuri oleh seluruh umat Islam di dunia. Mereka merasa terbebas dari penindasan yang dilakukan Mustafa Kemal. Di antaranya tadi madrasah ditutup, perempuan dilarang pakai hijab, laki-laki dilarang pakai jenggot. Seperti itulah lebih kurang. Nah, ada cerita menarik tentang kematian Mustafa Kemal. Bayangkan kalau Sakratulnya 6 bulan nggak mati-mati. Ada orang-orang yang menceritakan, bahkan ini cerita sudah populer sejak lama ya, bukan saat ini. Namanya Mustafa Kemal Atatürk. Bahwa jasadnya ini meloncat saat dikuburkan. Ada yang katakan meloncat, ada yang dikatakan setelah ditutup jenazah itu timbul lagi di luar, macam-macam. Dan bahkan ada yang menceritakan bahwa kuburannya ini bau bangke. Ketika ditanam di dalam tanah, melompat jenazahnya naik ke atas tanah. Nah, sekarang gini, saya mau tantang nih orang-orang yang menolak cerita ini, bahwa ini bukan saya, banyak orang yang mengatakan bahwa memang dia tidak diterima bumi, bahwa dia memang sakaratul mautnya susah. Nah, sekarang saya mau tantang nih, siapa yang punya bukti dokumentasi penguburan Mustafa Kemal? Coba, siapa yang punya? Kalau ada, saya kasih 50 juta. Tapi videonya bukan iring-iringan seperti yang kita lihat di YouTube, bukan. Karena kawanku waktu di Mesir kuliah dulu dari Turki cerita, Kan kalau orang meninggal itu kan ada tembakan salpo, ada peti matinya diturunkan. Siapa yang pegang itu? Nah, jadi orang yang membantah ini omong kosong. Oh, mana mungkin jenazahnya melompat. Ya sudah, kenapa tidak dikanter dengan videonya contohnya? Bahkan di Turki ini, kalau memang video itu ada, pasti partai CHP mungkin yang paling pertama mengupload video itu untuk membantah bahwa jenazahnya itu tidak diterima bumi gitu. Nah, jadi jangan omong doang, jangan bela-bela nggak karuan gitu. Jadi siapa yang punya bukti, saya kasih 50 juta. Buktinya apa? Bukti bahwa ada video, ada gambar jenazahnya itu dimasukkan ke dalam tanah gitu. Jadi nggak perlu dibantah, ah itu bohong, jangan. Ini cerita udah menyebar dari turun temurun. Orang di Turki sendiri ini sudah jadi rahasia umum. Cuman mereka takut mengatakannya. Karenanya apa? Karena resikonya mereka akan dituntut dan dipenjara karena melakukan penghinaan begitu. Jadi antum-antum jangan menyamakan Soekarno dengan Atatürk. Nggak level. Soekarno memerdekakan Indonesia dari penjajahan Belanda. Dia jadi proklamatornya. Tapi Atatürk adalah tentara Ottoman yang mengusir musuh Ottoman. Setelah terusir, malah dirikan republik dan membubarkan tuannya sendiri gitu.
Ketidaksukaan masyarakat Turki ini tidak bisa diungkapkan secara vulgar karena Atatürk ini sudah masuk dalam undang-undang. Dulu saya pernah berpikir, kenapa sih di Indonesia kelompok-kelompok Islam ini sedikit-sedikit reaksi, sedikit-sedikit reaksi. Ternyata benar setelah saya lihat di Turki. Di Turki Atatürk ini cuma 18 tahun, dia rubah seluruh kehidupan Islam. Erdogan 20 tahun hampir nih. Sedikit cuma bisa dia rubah. Jilbab aja di universitas itu baru boleh dipakai pada tahun 2010, bayangin. Sebelumnya itu kalau mau kuliah nggak boleh pakai jilbab. Pilih mau kuliah atau tidak pakai jilbab. Maka banyak perempuan Turki pakai topi, pakai wig. Bahkan anak Erdogan sendiri kuliahnya ke luar negeri. Di luar negeri, negara kafir aja bisa orang pakai jilbab. Jadi ini dasarnya sekularisme di sini. Namun walaupun menghina Atatürk ini termasuk pelanggaran hukum, namun di Turki juga terjadi gejolak-gejolak. Kita ingat cerita patung Atatürk mau dirubuhkan di Taman Diyarbakir, kemudian di Sanli Urfa, kemudian kemarin ada bule tuh di daerah dermaga di salah satu pantai di Turki, telanjang depan patung Atatürk menghina. Nah ini bukan orang Turki loh, orang Inggris, apalagi orang Turki sendiri. Kemarin terjadi kejadian terakhir, patung Atatürk yang naik kuda di Samsun, diikat kaki patungnya, kemudian ditarik pakai mobil. Untung aja putus talinya, kalau nggak patungnya ikut jalan-jalan sama mobilnya. Nah, yang terjadi ini mewakili perasaan masyarakat Turki yang memang tidak suka. Itu salah seorang tersangka yang ditangkap menarik patung kuda Atatürk itu, dia katakan, saya tidak akan pernah mencintai Atatürk dan sampai kapanpun saya tidak akan mencintai Atatürk. Nah, jadi anehnya orang-orang Indonesia, ya notabene mahasiswa-mahasiswa di sini kan belajarnya dari satu pintu dan dia tidak tahu sebenarnya siapa Atatürk. Bahkan mungkin karena basic keislamannya agak kurang sehingga dia pemahamannya pun ikut sekuler gitu. Contoh nih, kemarin ada video terbaru yang mengatakan kuburan Atatürk ini ada di bawah. Ini kan satu pertanyaan yang aneh. Pertama, apakah ini pernyataan resmi pemerintah Turki? Kalau memang ada pernyataan pemerintah Turki yang mengatakan kuburan Atatürk itu di bawah, saya kasih hadiah. Pernyataan resmi ya, pernyataan resmi. Tapi nggak ada. Sebab apa? Ini dilema. Kalau mereka akui bahwa pemerintah Turki itu memang kuburannya di bawah, artinya seluruh pejabat dunia tuh kena prank. Paus itu yang dari Italia datang kena prank, salah kuburan. Pak Jokowi salah kuburan berarti. Termasuk Erdogan sendiri salah kuburan. Jadi ini pengalihan isu. Kalau memang kuburannya di bawah, kenapa buang-buang waktu gitu? Contoh ya, itu setiap 1 jam sekali pasukan penjaga kuburannya itu bergantian dari 4 angkatan, darat, laut, udara, sungai mungkin ya. Jadi angkatan bersenjata Turki itu bergantian menjaga kuburan Atatürk setiap 1 jam sekali. Jadi kalau itu bukan kuburan, ngapain coba dijaga-jaga? Jadi pakai akal dong, pakai akal. Kemudian masa sih membangun kuburan ini 9 tahun? Bukan waktu yang sebentar, 9 tahun kali 9 kali 360 hari. Masa nggak kepikir kalau upacara bagaimana? Kenapa nggak dibikin di bawah aja sekalian kalau memang kuburannya di bawah? Kenapa harus ke atas? Akhirnya disemen di atas tanah. Sekarang saya tantang, kalau memang ada bukti, upload. Dan kalau ada bukti penguburannya, ya, saya kasih hadiah 50 juta. Tapi gambar penguburannya ya, gitu. Dan ini kan tidak main-main, ini penguburan ini 9 tahun kuburannya dibuat. Jadi kalau kita lihat ya, kan Atatürk ini setelah kematiannya tuh ditaruh di Museum Etnografi di Ankara selama 15 tahun. Setelah 9 tahun dibuat kuburannya, itu baru jadi. Kemudian dari museum ini dipindahkan ke Anıt Kabir yang sekarang. Kuburannya yang di Ankara itu yang di atas bukit. Itu bukan main-main, diteliti, dicek ini jasad Atatürk apa bukan. Itu oleh ahli dari universitas, ahli kedokteran. Kemudian pejabat-pejabat Turki pun hadir di situ. Tetapi hingga hari ini dokumennya pun nggak ada gitu. Padahal ini disaksikan. Jadi kalau kuburannya di bawah, coba mana buktinya? Jangan asal ngomong. Apa sih untungnya coba, ya kan? Nah sekarang saya tantang lah, yang punya dokumen penguburan 50 juta ya. Sampai jumpa di Turki. Assalamualaikum.
şuradan izleyebilirsiniz. Beni tam karşınıza alarak da ileriye geçmiyorsunuz ve merdiven